Shalom semuanya, kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil wawancara kami. Adapun tema atau isu yang kami angkat yaitu pendidikan. Teman-teman, tahu nggak sih kalau Indonesia itu merupakan salah satu negara yang merasakan akibat langsung dari pandemi COVID-19. Nah, salah satu dampaknya yaitu terjadi perbedaan dalam bidang pendidikan Indonesia di dalam masa pandemi COVID-19 dan setelah pandemi COVID-19. Sistem belajar mengajar di sekolah maupun di kampus menjadi dilakukan secara online ketika pandemi COVID-19. Nah, ada juga nih beberapa hal yang berubah dalam sistem pendidikan di Indonesia setelah pandemi COVID-19. Berikut kita simak hasil wawancara kami. Selamat menyaksikan. Menurut Bapak, apakah ada perubahan kurikulum siswa dalam belajar setelah pandemi COVID-19? Yang saya lihat adalah memang setelah pandemi kalian kan di sini dalam asli tinggal di asrama, lebih fokus begitu ya. Nah, menurut saya adalah perubahan kognitifnya itu kalian tuh lebih fokus ya, lebih terkondisi gitu ya, sehingga tidak lagi terganggu, terdistraksi oleh kondisi rumah gitu kan ya. Nah, sehingga saya melihat bahwa dari sisi interaksi gitu ya, itu lebih meningkat dibandingkan sebelumnya. Selama pembelajaran daring, mahasiswa atau siswa dituntut untuk belajar mandiri. Nah, menurutmu, apakah ada dampak tersendiri dalam kemampuan belajar berkelompok dari tuntutan tersebut? Misalkan ke pribadi aku sendiri sih pasti aku jadi lebih ngandelin diri sendiri, kayak misalkan kalau belajar ya berarti sendiri. Terus kalau misalkan kalau ada kerja kelompok pun jadinya lebih ke bagi tugas ntar disatukan. Jadi kayak lebih bergantung pada diri. Terus kalau misalkan ada kerja kelompok pun ya udah, terus lebih bodo amatan satu sama lain juga iya. Jadi lebih ke diri sendiri gitu deh. Di masa COVID-19, mahasiswa atau siswa cenderung mengandalkan internet daripada berpikir. Apakah ada strategi kakak agar dapat meninggalkan habits yang lama tersebut? Ya, kita juga mesti ini sih, manajemen waktu dalam belajar juga. Jadi kalau misalnya sebenarnya kan kalau apa-apa searching itu gara-gara kita manajemen waktu kita dalam belajar tuh nggak baik kan. Jadi karena kita nggak tahu, makanya kita searching gitu. Jadi kita mesti memperbaiki lagi waktu belajar kita mesti belajar lagi manajemen waktu. Signifikan dalam sistem pembelajaran sebelum COVID-19 dan setelah COVID-19. Ya, tentu ada perubahan. Baik, lihat saja di sekolah-sekolah di Indonesia ya. Sebelumnya kelas itu harus onsite. Kebanyakan ya, ini Ibu berkata berdasarkan jurnal. Kebanyakan guru-guru itu menggunakan model atau metode-metode yang tidak begitu interaktif dengan teknologi gitu ya, dengan banyaknya teknologi tapi belum diintegrasikan di kelas gitu. Tetapi setelah pandemi, waktu pandemi kita di force untuk menggunakan teknologi tersebut, mau nggak mau dia yang sudah familiar atau dia pemula sekali, tetap harus di force untuk menggunakan teknologi, at least kayak WA. Selama pandemi, semua orang menjadi memiliki jarak dengan orang lain, baik dosen dengan mahasiswa maupun sesama mahasiswa. Nah, setelah pandemi COVID-19, apakah hal itu justru membuat mahasiswa semakin bersifat individualis? Jika ternyata iya, menurut Ibu, bagaimana caranya agar sifat sosialisme pada diri mahasiswa itu kembali ada? Menurut saya, sifat individualis itu bukan karena pandemi. Menurut saya, sifat individualis itu adalah sifat natural manusia kita berdosa. Jadi, pandemi hanya membuatnya lebih parah. Tapi bibitnya sudah ada. Jadi saya tidak punya mimpi, saya tidak bermimpi bahwa sifat individualis itu hilang karena juga kayaknya tidak mungkin. Tapi bisa saya upayakan sifat sosial dan kerjasama itu lewat proyek kelas. Banyakin ngobrol atau banyakin diskusi mungkin di kelas yang mungkin bisa didiskusikan. Apa perubahan yang paling kakak rasakan saat belajar online dengan belajar onsite? Mungkin kalau misalnya pas pandemi belajar ada yang perhatiin
sendiri. Jadi kadang kebanyakan main HP-nya, terus kebanyakan tidurannya. Jadi kayak belajarnya lebih lama gitu. Mau belajar tapi waktunya jadi lebih lama dan yang masuk cuma sedikit gitu. Kalau misalnya waktu offline belajarnya lebih teratur sih. Terus habis itu kita juga jadi lebih banyak dapat ilmunya karena kan onsite kita benar-benar belajar gitu. Karena nggak mungkin kan kita di kelas main HP, nggak mungkin kan kita di kelas tiduran gitu sih. Nah, itulah beberapa perbedaan di bidang pendidikan semasa pandemi COVID-19 dan pasca pandemi COVID-19. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye.